Shalom teman-teman semuanya. Akhir-akhir ini banyak orang yang setengah kopleng teman-teman. Mengapa saya katakan demikian? Karena mereka berbicara tanpa berpikir. Mereka berbicara tanpa mempertimbangkan efek dari ucapannya itu apa. Ada salah seorang teman memberikan sebuah statement kepada saya. Dia mengatakan bahwa orang Kristen itu memegang Alkitab itu palsu. Lalu saya menjawabnya, apa yang membuat Anda mengatakan bahwa itu palsu? Dia tidak bisa menjelaskan, dia hanya mengatakan bahwa ya memang Alkitab itu sudah palsu. Nah teman-teman, kenapa saya katakan bahwa banyak orang tuh setengah kopleng otaknya, atau mungkin tidak ada otak. Mereka hanya bisa berbicara, tidak berpikir. Bagaimana mungkin Alkitab itu palsu teman-teman? Semua naskah-naskah, semua manuskrip-manuskripnya itu terjaga dengan baik sampai saat ini. Dan itu bisa diakses teman-teman. Sekarang teknologi sudah sangat canggih. Bisa teman-teman akses, kita bisa menemukan. Di Google bisa cari. Dan banyak buku-buku yang sudah menuliskan tentang keabsahan dari Alkitab. Dan pesan saya kepada teman-teman yang punya cara berpikir yang sama bahwa Alkitab sudah palsu, tolong jangan sembarangan ngoceh, jangan sembarangan ngerocos ya. Kalau Anda datang, bawa yang aslinya. Kenapa? Karena kalau ada palsu, berarti ada yang asli. Kenapa kita katakan bahwa itu palsu? Karena ada perbandingannya. Oh, ini asli. Kalian datang, silahkan bawa Alkitab itu yang palsu, tahun berapa ditulis, dan tunjukkan bahwa ini yang asli. Atau Alkitab yang Anda gunakan, orang Kristen gunakan saat ini, sebagian isinya palsu. Silahkan saja. Yang penting data Anda itu benar, dapat dipercaya, sudah diteliti dengan baik. Teman-teman, kalau kita hanya menuduh, mengatakan bahwa itu palsu, semua orang bisa. Ya kan? Tapi sayangnya teman-teman, untuk orang Kristen dibodohi udah tidak bisa. Karena semua orang Kristen cerdas. Kita tidak mudah lagi dibodohi oleh kelompok-kelompok yang anti dengan kekristenan. Atau kelompok-kelompok yang tidak suka dengan kebenaran. Kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kenapa? Karena memang Alkitab sudah mengatakan bahwa akan ada anti-Kristus. Dan tugas mereka itu adalah menyesatkan orang-orang Kristen, menyesatkan orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Jadi pesan saya untuk orang-orang Kristen, ketika mendapatkan pernyataan seperti itu, senyum saja dengan orang tersebut. Katakan bahwa Tuhan Yesus memberkatimu. Tidak usah banyak berargumentasi. Jangan terpancing untuk berdebat karena itu hanya membuat kita pusing. Karena tidak penting kita berdebat dengan orang yang tidak punya kapasitas. Ya kan? Kita seorang yang berpendidikan, masa mau melayani orang yang tidak tamat SD contohnya. Pembicaraan sudah pasti tidak nyambung. Cara kita berkomunikasi sudah pasti tidak nyambung. Jadi untuk apa kita layani orang-orang seperti itu? Nah, untuk teman-teman yang suka bertanya seperti itu, pesan saya bertobat. Baca buku yang banyak. Kalau tidak mau baca buku-buku yang berisi informasi-informasi tentang data-data Alkitab, baca saja Alkitab. Ya kan? Karena kalau Anda mau mempelajari manuskrip Alkitab, maka Anda pusing karena banyak sekali. Nah, udah baca aja Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Pasti Anda akan mencintai Alkitab. Karena apa? Di dalam isi Alkitab itu ada nasihat-nasihat yang luar biasa.
bagaimana kita manusia hidup di dunia ini, bagaimana bersikap dengan sesama kita manusia, bagaimana sikap kita sebagai ciptaan Tuhan kepada Tuhan Sang Pencipta kita, lengkap. Bagaimana manusia yang sudah jatuh dalam dosa, tetapi Allah yang Maha Kasih itu mau terus mengasihi manusia. Nah, ketika Anda belajar Alkitab, maka Anda akan menemukan kebenaran itu. Maka tidak akan ada lagi pikiran-pikiran untuk memprovokasi, pikiran-pikiran untuk mengacau balaukan orang, pikiran-pikiran untuk menyesatkan orang lain. Tidak ada lagi. Karena apa? Ketika Anda baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, otak Anda, hati Anda akan dibersihkan oleh Tuhan. Paham itu teman-teman? Oke, sekian yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.